Baiklah, saya Robi Setiawan akan melanjutkan materi berikutnya mengenai perubahan anggota. Perubahan keanggotaan bisa terjadi karena penambahan sekutu baru maupun pengunduran diri sekutu saat ini. Konsep umum untuk memperhitungkan perubahan keanggotaan dalam persekutuan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, persekutuan sebagai entitas terpisah dari sekutu individu dan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Di sini KUH secara jelas mendefinisikan persekutuan sebagai sebuah entitas yang terpisah dari sekutu individu. Lalu yang kedua, persekutuan sebagai keseluruhan kepentingan sekutu dan penggunaan akuntansi non-SAK. Para sekutu di dalam perusahaan swasta dapat memilih untuk mengikuti metode akuntansi non-SAK TAP untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Lalu, sekutu baru membeli kepentingan. Seorang bisa memperoleh kepentingan persekutuan secara langsung dari satu atau lebih sekutu yang ada saat ini. Dalam jenis transaksi ini, kas atau aset lain ditukar di luar persekutuan dan pencatatan yang dilakukan dalam pembukuan persekutuan merupakan reklasifikasi dari total modal persekutuan. Sebuah konsep yang sering digunakan adalah nilai buku. Nilai buku persekutuan ini hanya jumlah total modal yang merupakan jumlah aset neto yang diperoleh dari total aset dikurangi total liabilitas. Jadi nanti kalau misalnya nilai investasi lebih besar daripada nilai buku, maka itu diakui sebagai goodwill. Nah, untuk perhitungannya, baiklah di sini kita akan langsung mengambil contoh soal. Itu langsung saja. Ini soalnya. Ini soalnya ada di makalah. Aldi saldo awalnya 20, Bayu 10 juta, presentasi mereka 60-40. Informasinya bisa nanti saja dibaca di makalah. Nah, ini perhitungannya modal citra. Modal citra itu menjadi 7.500.000 yang mana diperoleh dari masing-masing presentasi modal Aldi dan modal Bayu di awal tadi, yaitu 20 juta dan 10 juta. 20 juta dikali 25% itu seperempat dari kepentingan. Jadi dapatnya 5 juta untuk modal Aldi, modal Bayunya 2.500.000 dan di kredit modal citra. Jadi modal Aldi dan modal Bayu ini berkurang dan modal citra bertambah ketika citra masuk dalam persekutuan. Nah, yang ini mengasumsikan nilai wajar dengan contoh misalnya 9 juta yang dibayarkan untuk seperempat kepentingan pembayaran sebesar 9 juta menunjukkan bahwa nilai wajar persekutuan adalah 36 juta. Ini dapat dihitung dengan 9 juta sama dengan nilai wajar kali 0,25. Jadi dapatnya 36 juta. Lalu ketika ada selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 6 juta, ini bisa diakui sebagai goodwill atau diakui sebagai aset lainnya. Nah, di sini 6 juta dijual setelah citra dimasukkan dalam persekutuan. Citra akan mendapatkan bagian keuntungan atas penjualan berdasarkan rasio laba. Jadi langsung saja kita kalikan persentasinya. Tanah itu 6 juta, selisih dari nilai buku dan nilai wajar yang diakui selisih tersebut sebagai aset, sebagai nilai tanah. Nilai tanah yang bertambah 6 juta. Lalu modal Aldi dan modal Bayu juga bertambah di kredit. Itu 6 juta dikali 60% persentasinya si Aldi, jadi dapatnya 3.600.000. Begitu juga dengan Bayu. Lalu ini sekutu baru berinvestasi dalam persekutuan. Ini ada 3 kasus. Investasi baru sama dengan promosi sekutu baru atas nilai buku. Yang kedua, investasi sekutu baru lebih besar dari proporsi sekutu baru atas nilai buku persekutuan. Kasus ketiga, investigasi sekutu baru lebih rendah dari proporsi sekutu baru atas nilai persekutuan. Nah, ini rumusnya. Proporsi sekutu baru atas nilai buku persekutuan sama dengan modal sekutu yang ada sebelumnya tambah investasi sekutu baru kali persentasi modal atas sekutu baru. Ini contoh persekutuan AD sama juga dengan yang tadi. Dengan soal yang informasi sebelumnya tadi sama juga. Langsung saja bisa lihat di makalah nanti contohnya. Lalu poin kedua, citra menjadi sekutu baru. Citra akan mendapatkan seperempat kepentingan modal dan 25% bagian laba. Aldi dan Bayu akan membagi 75% sisa laba dengan rasio 60-40, menghasilkan bagian laba 45 untuk Aldi dan 30 untuk Bayu. Nah, ini kasus satunya. Nilai investasi sekutu baru sama dengan proporsi nilai buku persekutuan. Jadi dengan dicontoh soal tadi langsung saja. Citra membeli seperempat kepentingan modal senilai 10 juta. Ini sebelum penerimaan sekutu baru 30 juta. Setelah nilai investasi disetujui, mungkin akan dihitung nilai bukunya.
Untuk investasi 10 juta, Citra akan mendapatkan seperempat kepentingan dalam persekutuan. Nah, ini perhitungannya. Investasi pada persekutuannya 10 juta. Lalu nilai buku proporsional sekutu baru itu modal awal sebelum Citra ada masuk persekutuan ditambah 10 juta ketika Citra berinvestasi dikali persentasinya 25%. Dapat 10 juta. Jadi, selisih investasi sama dengan nilai buku. Jadi ini jurnalnya kas pada modal Citra. Ini kasus kedua. Nilai investasi sekutu baru lebih besar dari proporsional nilai buku persekutuan. Asumsikan Citra menginvestasikan 11 juta untuk seperempat kepentingan modal dalam persekutuan. Nah, ini dia nilai investasi pada persekutuannya 11 juta. Nilai buku proporsional sekutu barunya 30 juta. Ditambah 11 juta dikali 25%, dapatnya 10.250. Jadi selisihnya di sini nilai investasi lebih besar daripada nilai buku. Di sini sama ya. Maaf, di sini sama. Nah, dalam kasus ini ada 3 alternatif. Yang pertama, merevaluasi aset neto yang meningkat. Yang kedua, mencatat goodwill yang tidak diakui. Yang ketiga, menggunakan metode bonus. Nanti satu persatu akan dipaparkan, dijelaskan. Nah, ini masih sama soalnya. Asumsikan bahwa Citra membayar kelebihan 750 di perhitungan sebelumnya atas nilai buku proporsional karena persekutuan memiliki tanah dengan nilai sebesar 4 juta. Tapi penilaian buku terkini mengindikasikan tanah tersebut memiliki nilai pasar 7 juta. Jadi di sini ada selisih sebesar 3 juta. 3 juta atas tanah tadi. Jadi nilai tanahnya tuh meningkat atau naik. Jadi langsung saja tanah 3 juta itu diperoleh dari nilai buku terkini dikurang nilai buku proporsional, dapatnya 3 juta. Lalu dari 3 juta ini dikalikan persentasi masing-masing rasio laba dari Aldi dan Bayu. Jadi 1.800.000 dan 1.200.000 untuk Bayu. Lalu investasi Citra sebesar 11 juta menjadikan total modal yang dihasilkan persekutuan sebesar 40 juta sebagai berikut. Nah, ini 30 juta sebelum adanya Citra, masih Aldi dan Bayu. Revaluasi atas tanah menjadi nilai pasar tadi, selisih dari nilai buku terkini dengan nilai buku proporsional itu 3 juta. Lalu investasi Citra ketika masuk itu 11 juta sini, sehingga dapatlah totalnya 44 juta. Nah, untuk memperhitungkan bagian sekutu baru dari total modal yang dihasilkan itu adalah 30 juta ditambah 3 juta ditambah 11 juta dikali 25%, itu diperoleh hasilnya 11 juta. Nah, inilah penerimaan Citra untuk seperempat kepentingan modal dalam persekutuan kas pada modal Citra. Lalu ilustrasi revaluasi pendekatan aset neto. Soalnya masih sama dengan yang tadi. Baik juga dengan perhitungannya sama juga. Lalu penjelasannya, ketika tanah dijual, Citra akan berpartisipasi pada keuntungan atau kerugian yang dihitung dengan dasar nilai buku yang baru, yaitu 7 juta, yang merupakan nilai pasar tanah pada saat penerimaannya ke dalam persekutuan. Seluruh kenaikan pada nilai tanah sebelum penerimaan Citra adalah milik sekutu sebelumnya. Nah, ini ilustrasi goodwill-nya. Goodwill mungkin akan diestimasi dari jumlah investasi sekutu baru. Misalnya dalam kasus ini, Citra menginvestasi 11 juta untuk seperempat kepentingan. Karena itu dia harus percaya bahwa total modal persekutuan dihasilkan sebesar 44 juta, yaitu 11 juta dikali 4 juta. Perkiraan goodwill adalah 3 juta. Jadi sini estimasi total modal yang dihasilkan itu 11 juta kali seperempat kali 4 seperempatnya. Ini langkah pertama. Lalu langkah keduanya, estimasi total modal yang dihasilkan itu 44 juta. Total aset neto yang tidak termasuk goodwill itu 30 juta ditambah 11 juta dari investasi Citra tadi, dapat 41 juta, sehingga estimasi goodwillnya itu sebesar 3 juta. Oleh karena total modal yang dihasilkan dari persekutuan ABC diestimasikan sebesar 44 juta, goodwill baru 3 juta adalah penyeimbangan laporan posisi keuangan antara modal berwujud sebesar 41 juta yang termasuk investasi kas terbaru dan estimasi modal yang dihasilkan persekutuan ABC. Sehingga jurnal yang dapat dicatat itu goodwill 3 juta tadi, modal Aldi dan modal Bayu itu masing-masing 1.800.000 dikali 1.200.000 yang diperoleh dari perkalian dari goodwill terhadap rasio laba masing-masing. Lalu kas pada modal Citra ketika Citra menerima masuk dalam persekutuan. Pentingnya untuk mencatat bahwa 11 juta yang dikredit ke akun modal Citra adalah seperempat dari total modal yang dihasilkan persekutuan ABC sebesar 44 juta seperti sebagai berikut.
bagian sekutu baru dari total modal yang dihasilkan sama dengan 30 juta ini modal awalnya sebelum Citra masuk, ditambah 3 juta itu goodwill, ditambah 11 juta ketika Citra menginvestasikan, dikali seperempat investasinya tadi, sehingga dapat hasilnya 11 juta. Lalu ini ilustrasi bonus. Ilustrasi metode bonus ini sama soalnya dengan yang tadi, ketika ada selisih 11 juta dengan 10 juta 250 tadi nilai selisihnya. Langsung saja dihitung bagian sekutu baru dari total modal yang dihasilkan sama dengan 30 juta ditambah 11 juta dikali 25 seperempat itu sama dengan 10 juta 250 nih. Jadi bagian sekutu baru dari total modal yang dihasilkan dikurang dari investasi Citra sehingga dapat selisih 750 nih. Nah, jadi kas ketika Citra masuk dalam persekutuan itu 11 juta, pada modal Aldi bertambah 450.000, modal Bayu juga 350.000, itu diperoleh dari 750.000 selisihnya tadi dikali rasio laba 60 dan 40. Lalu 10 modal Citra itu 10 juta 250, yang di sini perhitungannya bagian sekutu baru dari total modal yang dihasilkan. Ini punya Citra nih, 10 juta 250. Lalu schedule-nya langsung saja, nggak usah diapain. Lalu kasus ketiga, nilai investasi sekutu baru lebih kecil dari proporsi nilai buku persekutuan. Misalnya asumsikan Citra menginvestasikan 8 juta untuk seperempat kepentingan modal. Langkah pertama, membandingkan investasi baru dengan nilai buku proporsional sekutu baru sebagai berikut. Ini 8 juta ketika Citra menginvestasikan. Lalu ini nilai bukunya proporsionalnya 30 juta tambah 8 juta kali seperempat dapat 9,5 juta. Nah, di sini selisihnya. Investasinya lebih kecil daripada nilai buku sebesar 1.500.000. Ketika pendekatan ini terjadi, maka dapat dilakukan tiga alternatif, yaitu merevaluasi nilai aset yang menurun, mengakui goodwill yang dibawa masuk oleh sekutu baru. Yang ketiga, menggunakan metode bonus. Nah, ini soalnya. Langsung saja. Ini perhatikan bahwa total modal persekutuan sekarang telah diturunkan 30 juta menjadi 24 juta. Sebagai hasil dari penurunannya nilai itu 6 juta, pengurangan 30 juta dikurang 24 juta ini, lalu dapat dihitung sebagai berikut. Nih perhitungannya, ini 6 juta. 6 juta ini selisih antara penurunan nilainya, penurunan nilai total modal persekutuan dan dialihkan ke persediaan. Lalu modal Aldi dan modal Bayu juga menurun karena persediaan juga menurun, karena aset juga menurun. Itu sebesar 3.600.000 dan 2.400.000 yang diperoleh dari 6 juta dari persediaan ini dikalikan persentasi dari Aldi dan Bayu. Lalu ketika Citra masuk dalam persekutuan, itu langsung saja dihitung bagian sekutu dari total modal yang dihasilkan sama dengan 24 juta tambah 8 juta kali seperempat. Itu dapat 8 juta. Ini 24 juta itu nilai aset yang menurun saat ini, tambah 8 juta ketika Citra masuk ke dalam persekutuan. Lalu ini jurnalnya nih. Kas pada modal Citra, mengakui penerimaan Citra ke dalam persekutuan. Lanjut, ilustrasi pencatatan goodwill untuk sekutu baru. Ini langsung aja baca soalnya di makalah ya. Kita langsung saja ke perhitungannya. Angka 1, 75% dari estimasi total modal yang dihasilkan itu 30 juta. Estimasi total modal yang dihasilkan keseluruhan itu 30 juta kali 100 per 75 itu dapat 40 juta. Jadi langsung saja, estimasi total modal yang dihasilkan itu 40 juta. Total aset neto tidak termasuk goodwill 30 juta tambah 8 juta. Ini 30 juta masih modal awal Aldi dan Bayu sebelum Citra masuk. Ini ketika Citra gabung dapat 38 juta. Nah, ini estimasi goodwillnya sebesar 2 juta. Lalu jurnal untuk pengakuan penerimaan Citra dalam persekutuan itu adalah kas sebesar 8 juta ketika Citra melakukan investasi ke dalam persekutuan. Goodwill ketika ada nilai selisih antara estimasi dengan total aset neto yang tidak termasuk goodwill. Lalu pada kredit modal Citra sebesar 10 juta. Lalu ilustrasi metode bonus. Ini sama juga soalnya dengan yang sebelumnya tadi, adanya selisih sebesar 1.500.000, yaitu investasi dengan nilai buku proporsionalnya 9.500.000. Langsung saja, untuk mencatat penerimaan Citra dalam persekutuan, jurnalnya adalah kas sebesar 8 juta, itu investasi yang dilakukan oleh Citra. Lalu modal Aldi dan modal Bayu itu selisih dari nilai wajar dan nilai bukunya
nilai bukunya 9.500.000 dikurang 8 juta, itu 1.500.000. Modal Aldi dan modal Bayu itu dikalikan sesuai persentasinya masing-masing, sehingga modal Citra dapat diperoleh 9.500.000. Nah, ini schedule-nya langsung saja ya. Menentukan biaya investasi sekutu baru, asumsikan bahwa Aldi Bayu menyetujui bahwa aset persekutuan harus direvaluasi sehingga bertambah 3 juta untuk mengakui kenaikan nilai tanah yang dimiliki persekutuan. Jadi langsung saja, ini soalnya sama seperti yang tadi, 33 juta kepentingan modalnya, dimana sebelumnya 30 juta berasal dari modal sebelumnya ditambah 3 juta berasal dari revaluasi tanah. Ini total modal dihasilkan 44 juta dikurangi modal sekutu sebelumnya 33 juta, jadi dapat hasilnya 11 juta kontribusi kas yang diperlukan sekutu baru. Dan ini contoh keduanya. Lalu pengunduran diri sekutu dari persekutuan. Langsung aja ke perhitungannya. 1. Ketika harga pembelian sama dengan kredit modal sekutu, asumsikan Aldi berhenti dari persekutuan ABC saat akun modalnya 55 juta. Setelah mencatat semua kenaikan dalam aset neto persekutuan termasuk laba, dapatlah jurnalnya itu modal Aldi pada kas. Jadi ini harga pembelian sama dengan kredit modal sekutu. Kita langsung saja diapain. Lalu ini kasusnya ketika harga pembelian lebih besar dari kredit modal sekutu. Ini baca saja soalnya dulu. Ini pembeliannya sebesar 65, kredit modalnya sebesar 55 juta, ada selisih sebesar 10 juta. Nah, ini jurnalnya. Modal Aldi berkurang, modal Bayu berkurang, modal Citra juga berkurang karena ketika Aldi mundurkan diri, sisa dari selisihnya itu akan dibayarkan oleh Bayu dan Citra. Ini 65 juta, 5.500 dan 4.500 ini selisih dari modal Aldi dan kas 10 juta dikalikan rasio laba masing-masing. Lalu jika 65 juta dibayarkan kepada Aldi dan hanya bagian Aldi dari goodwill yang tidak diakui yang akan dicatat, maka persekutuan akan membuat jurnal pada saat mundurnya Aldi sebagai berikut. Goodwill pada modal Aldi sebesar 10 juta, mengakui bagian goodwill untuk Aldi, lalu modal Aldi pada kas ketika Aldi mengundurkan diri dari persekutuan. 3. Itu harga pembelian lebih kecil dari modal persekutuan. Asumsikan bahwa Ali setuju menerima 50 juta sebagai harga pembelian untuk kepentingan persekutuan. Persekutuan harus mengevaluasi aset neto untuk menentukan jika terjadi penurunan nilai yang diakui. Jika tidak diperlukan revaluasi dari aset neto, maka perbedaannya 5 juta, yang mana 55 juta pembayaran kas dan 55 juta kredit modal. Didistribusikan sebagai penyesuaian modal kepada Bayu dan Citra berdasarkan rasio laba masing-masing. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.